Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Afifah Rizka Firial Kana dari kelas 9I nomor absen 2 SMP Negeri 1 ini. Kali ini saya akan membahas tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menunjukkan tujuan pembelajaran. 1. Mengenal potensi hasil peternakan dan perikanan Indonesia. 2. Memahami prinsip dasar pengolahan hasil peternakan dan perikanan. 3. Menyebutkan contoh-contoh hasil peternakan dan perikanan. 4. Memahami metode-metode pengolahan hasil peternakan dan perikanan. 5. Mengolah hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. Oke, lanjut ke pembahasan. A. Pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Peternakan. Peternakan ialah suatu kegiatan mengembangbiakan atau membudidayakan hewan ternak guna mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan tersebut disebut dengan peternak. Perikanan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Oke, lanjut. Pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. 1. Jenis ikan udang cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. A. Ikan. Ikan yang banyak hidup di Indonesia berdasarkan ekologinya terbagi menjadi 3, yaitu perairan tawar, perairan payau, dan perairan laut. 1. Ikan perairan tawar. Air tawar ialah air yang tidak berasa lawan dari air asin, merupakan air yang tidak mengandung banyak larutan garam, dan larutan mineral di dalamnya. Saat menyebutkan air tawar, orang biasanya merujuk ke air dari sumur, danau, sungai, salju, atau es. 2. Ikan perairan payau. Air payau adalah campuran antara air tawar dan air laut atau air asin. Beberapa jenis ikan yang populer di Indonesia hidup di air payau seperti bandeng. 3. Ikan perairan laut. Ikan laut adalah spesies ikan yang hidup di dalam air laut. Ikan laut mempunyai cairan tubuh berkadar garam lebih rendah dibandingkan kadar garam di lingkungannya. A. Udang. B. Cumi-cumi. C. Rumput laut. B. Daging. Daging yang berasal dari unggas dan hewan berkaki 4 dapat ditemukan di setiap bagian tubuhnya. 1. Daging ayam. 2. Daging sapi. 3. Daging kambing. C. Telur. Telur pada dasarnya adalah bakal calon individu baru yang dihasilkan dari individu betina. Bila terjadi pembuahan, telur akan berkembang menjadi embrio dan selanjutnya terbentuk individu baru setelah lahir atau menetas. Telur yang biasa dikonsumsi berasal dari ayam-ayam petelur. D. Susu. Susu diartikan sebagai hasil pemerahan sapi atau hewan menyusui lainnya. Oke, lanjut yang kedua, manfaat. 1. Ikan. Manfaat ikan diantaranya membantu pertumbuhan otak dan tulang, mencegah penyakit jantung, mengurangi resiko penyakit Alzheimer, mengurangi resiko diabetes karena kandungan omega 3, melindungi mata dari penurunan fungsi karena penuaan. 2. Udang. Manfaat udang diantaranya protein untuk membentukan sel pada tubuh, yodium untuk membantu produksi hormon, kalsium untuk kesehatan gigi dan tulang, lemak omega 3 untuk kesehatan jantung. 3. Cumi-cumi. Manfaat cumi-cumi diantaranya lemak sehat untuk menurunkan kolesterol, protein untuk membangun otot, kandungan tinta untuk mengoptimalkan sel darah putih dan mengobati tumor, mineral untuk menyehatkan pencernaan. 4. Rumput laut. Manfaat rumput laut diantaranya memperkuat tulang, vitamin B12 membantu meningkatkan kualitas darah, yodium mendukung proses metabolisme. 5. Susu. Manfaat susu diantaranya kandungan kalsium dan fluor untuk mempertahankan kesehatan tulang dan gigi.
Protein membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Lemak untuk menurunkan risiko obesitas. 6. Daging. Manfaat daging diantaranya zat besi untuk meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Protein untuk membantu perkembangan otak. Selenium untuk membentuk zat antioksidan dan meningkatkan imunitas. Seng untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Vitamin B kompleks untuk menjaga konsentrasi dan meningkatkan daya ingat. Omega 3 membantu fungsi jantung, sistem saraf pusat dan hati. 7. Telur. Manfaat telur diantaranya menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan otak, menurunkan kadar trigliserida dalam darah, protein untuk meningkatkan massa otot, dan membantu kerja otot. Oke, selanjutnya 3. Metode pengolahan. Ada 5 metode pengolahan, yaitu yang pertama, A. Merebus atau boiling. Boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. B. Mengukus atau steaming. Steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. C. Menggoreng deep fried. Menggoreng adalah metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas. D. Membakar atau grilling. Grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau grill atau di atas pan dadar atau teflon yang diletakkan di atas perapian. E. Memanggang atau baking. Memanggang adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan sehingga bahan yang dimasak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah. Oke, selanjutnya tahapan pengolahan. Setelah mengetahui bahan pangan, ikan dan daging, selanjutnya adalah mencoba untuk mengolah bahan pangan tersebut menjadi makanan. Selanjutnya, penyajian dan pengemasan. Penyajian dan kemasan merupakan tahapan akhir dan memegang peranan penting dalam usaha pengelolaan makanan. Pengemasan memiliki tujuan diantaranya untuk melindungi produk dari cuaca, guncangan, dan benturan-benturan terhadap benda lain. Oke, lanjut. A. Jenis pengemasan. 1. Kemasan primer. Kemasan primer menjadi kategori pertama yang disebutkan lalu berlanjut ke kemasan sekunder dan kemasan tersier. Secara sederhana, kemasan primer merupakan kemasan yang secara langsung bersentuhan dengan produk. 2. Kemasan sekunder. Kemasan sekunder juga sering disebut sebagai secondary packing, sebagai kemasan perlindungan tambahan. Kemasan sekunder tetap menjadi kemasan yang perlu untuk produk-produk tertentu seperti makanan. 3. Kemasan tersier. Kemasan tersier merupakan bagian akhir dari seluruh rangkaian proses pengemasan yang ada. B. Faktor-faktor dalam penyajian atau pengemasan. 1. Higienis dan sanitasi makanan. A. Prinsip wadah. B. Prinsip kadar air. C. Prinsip edible part. D. Prinsip pemisahan. E. Prinsip panas. F. Prinsip alat bersih. Dan G. Prinsip handling. 2. Rasa. 3. Warna dan tekstur. 4. Alat dan penyajian. B. Pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. 1. Jenis olahan pangan setengah jadi. A. Jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan ikan. Pengolahan hasil perikanan menjadi produk setengah jadi berupa hasil filet ikan, ikan beku, bakso ikan, nugget ikan, sosis ikan, dan surimi. B. Jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan daging. Alternatif produk pangan setengah jadi yang dapat dikembangkan dari daging menjadi olahan pangan setengah jadi, yaitu dendeng, kornet, bakso, daging burger sapi. 2. Manfaat olahan pangan setengah jadi. A. Menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. B. Dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. C. Aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat lainnya. D. Dapat dikemas lebih ringkas. E. Menghemat ruangan. F. Mengurangi biaya. Dan G. Tahan lama dan lebih kuat. 3. Metode pengolahan. A. Proses pembekuan.
Pengolahan makanan setengah jadi dari ikan dan daging biasanya dilakukan melalui proses pembekuan. Pada dasarnya, menyimpan makanan dengan cara dibekukan merupakan salah satu cara untuk mengawetkan makanan. B. Pengeringan. Pengeringan bertujuan untuk mengurangi kandungan air pada ikan dan daging sampai batas yang aman untuk disimpan. Proses pengeringan yang paling sederhana dilakukan adalah dengan menggunakan panas matahari. Setelah bahan baku pangan dipotong-potong dan dibersihkan, kemudian bahan baku tersebut dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jenis kemasan. A. Sifat perlindungannya terhadap produk dari masuknya mikroorganisme dari luar kemasan ke dalam kemasan produk. Kemungkinan berkembang biaknya mikroorganisme di ruangan antara produk dengan tutup atau heat space. C. Serangan mikroorganisme terhadap pengemas. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton video saya. Sekian dari saya. Terima kasih sudah melihat presentasi saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.